الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang hafal hadis baik mudarrisun, ashabul awail, tahfizul Quran, mustami'un, falyaqumu yaqra'u al hadis. Qala al-muallif, berkata penulis buku ini, bab az-zikru inda dukhulil khala, zikir ketika masuk al-khala. Al-khala itu maksudnya tempat buang hajat. Kalau kita artikan toilet. Disebut khala makan takhalli, ya, tempat untuk menyendiri, mengasingkan diri dari pandangan umat manusia. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabi ma'ruf, ya, Anas bin Malik al-Ansari, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyru sinin, orang yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin masuk ke toilet. Al-khala WC atau yang semakna jamban, tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat. Al-makan al-mu'addu liqada'il hajah, tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat. Kalau kita definisikan di zaman sekarang, toilet atau WC. Atau istilah lain kalau untuk pelajaran durus lugha disebut dengan istilah mirhad, ya. Atau istilah lain kanif, itu semakna. Qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, muttafaqun alaih. Dulu Nabi SAW apabila beliau hendak masuk ke toilet, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth ada yang memaknakan
asyar itu sendiri, keburukan. Sedangkan khaba'is adalah kejelekan yang berasal dari diri kita. Ada lagi yang memaknakan al-khubus itu maknanya syaitan laki-laki, wal khaba'is syaitan perempuan. Sehingga makna dari doa ini, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dikarenakan tempat toilet, ya, WC merupakan ma'wa asyayatin, tempat ya ngumpulnya syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca zikir ini sebagai bentuk perlindungan. Seseorang hukum asal diperintahkan, disyariatkan untuk menjauh dari ma'wa asyayatin, dari tempat ngumpulnya syaitan. Dalilnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah beliau ketika sholat subuh kesiangan. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika itu Rasul bangun-bangun, matahari sudah terbit. Kemudian Rasul mengajak para sahabat untuk pindah dari tempat tersebut, lalu beliau sholat subuh. Dan beliau mengatakan, di tempat ini merupakan ma'wa asyayatin, tempat ngumpulnya jin. Diambil fikih oleh para ulama, hukum asal seseorang itu dianjurkan untuk tidak berada pada tempat-tempat yang di sana dianggap sebagai tempat ngumpulnya jin. Di antaranya lembah tadi yang Rasulullah SAW ketiduran di sana. Kenapa? Dikarenakan menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih untuk tidak sholat ibadah di tempat-tempat yang di sana banyak syaitan tinggalnya. Dikarenakan aktivitas di toilet sesuatu yang harus la budda minhu, maka Nabi SAW memberikan solusi. Ketika masuk toilet, dengan membaca zikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa ini dibaca ketika hendak masuk ke toilet, bukan tatkala sudah berada dalam toilet. Argumentasi yang menunjukkan akan hal tersebut pada lafaz idza dakhala al-khala, tatkala dia masuk khala. Yang disebutkan juga oleh para ulama ahli nahwu, fi'il madhi apabila kemasukan idza maka bermakna fi'il madhi, ya. Kalau kemasukan iza, maksudnya adalah ketika hendak, bukan sudah masuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'ta. Bukan maknanya tatkala sudah baca, sudah masuk, bukan. Tapi hendak masuk, qarubah, dekat. Ketika hendak membaca Al-Qur'an, bukan sudah baca Al-Quran. Maknanya yang seperti ini sama. Idza dakhalal khala,
ketika hendak masuk, bukan sudah masuk. Jangan antum fahami ketika disebutkan lafadznya idza itu maksudnya setelah masuk, bukan. Tapi ketika hendak masuk. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah disyariatkannya dan itu hukumnya sunnah membaca zikir ini tadi ketika mau masuk toilet atau di luar toilet. Namun ketika di luar toilet, di tanah lapang yang tidak ada penutupnya, ketika hendak membuka pakaian, dia baca zikir ini tadi. Apakah zikir ini dibaca dengan diawali bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, wallahu alam, yang dirojihkan oleh sebagian tulab Syekh Muqbil dan nampaknya banyak, ya, bukan satu dua orang, riwayat yang menyebutkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith yang dimulai dengan lafaz bismillah dhaif. Ya, ada kelemahan. Makanya kalau antum baca buku-buku dari karyanya orang-orang Yaman, dari tulabnya Syekh Muqbil, mereka mendhaifkan lafaz bismillah tersebut. Ya. Wallahu alam, itu yang kita dapat faedah dari dulu seperti itu. Ada kelemahan pada lafaz bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hadis ini terdapat faedah isbat wujudul jin. Isbat wujudul jin, penetapan adanya jin, ya. Man ankara wujudal jin kafaro. Siapa yang mengingkari keberadaan jin itu kufur. Wallahu ta'ala alam shawab. Hadis yang ringkas antum hafalkan baik doanya atau lafaz hadis ini tadi. Naktafi bihadzal qadar.